Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pembahasan untuk pertemuan ke-7 ini memang metode harga pokok proses, di mana dalam pembahasan ini pembahasannya memang sangat banyak, ya, sangat banyak sekali karena kita menggunakan beberapa cara di dalam menentukan metode harga pokok proses. Yang pertama, kita harus menghitung satu departemen. Yang kedua, kita harus menghitung lebih dari satu departemen. Produknya hilang di awal proses, yang kedua produknya hilang di akhir proses, dan yang ketiga kita harus menghitung yang namanya metode harga pokok proses dengan menggunakan rata-rata tertimbang atau average costing dan FIFO, phase in and phase out. Nah, di sini adalah kita mengetahui bagaimana definisi dari metode harga pokok proses. Yang dimana metode harga pokok proses itu merupakan salah satu metode pengumpulan biaya produksi yang memang digunakan oleh perusahaan manufaktur yang mengolah produknya secara massal, artinya secara berbarengan, secara bersama, bukan berdasarkan pesanan. Nah, di sini kalian harus pahami metode pengumpulan biaya produksi itu ada dua. Yang pertama adalah metode harga pokok proses dan yang kedua adalah metode harga pokok pesanan. Nah, kemudian apa sih yang membedakan dengan berdasarkan pesanan? Ya, metode harga pokok pesanan selain metode harga pokok proses. Yang membedakannya di sini adalah pada pengolahan produknya. Nah, sudah sangat jelas kalau yang metode harga pokok pesanan itu diolah produknya berdasarkan pesanan. Kalau pesanannya minggu ini 1.000, maka langsung diolah. Minggu depannya nggak ada 1.000, tapi cuman 100, ya tetap diolah 100. Ya, itulah yang dinamakan berdasarkan pesanan. Jadi kesimpulannya di sini adalah untuk pengumpulan biaya produksinya ada dua, metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Nah, jadi bagaimana dengan penentuan harga pokok produksi tersebut atau biaya produksi tersebut? Di sini adalah menggunakan dua metode juga, yaitu full costing dan variable costing. Nah, apa itu full costing? Full costing itu membebankan biaya yang berperilaku tetap dan berperilaku variabel saja. Ya, kemudian sedangkan untuk yang variable costing di sini membebankan biaya yang sifatnya atau yang berperilaku variabel saja. Jadi sudah sangat jelas. Perbedaannya apa? Kalau di dalam metode full costing, dalam penentuan biaya produksi itu yang membedakannya adalah pada BOP tetapnya. Nah, pada BOP tetapnya itu karena apa? Karena dibebankan kepada produk yang diproduksi atas dasar tarif ditentukan di muka. Nah, kalau seperti itu, apakah BOP tetapnya ini akan melekat pada persediaan? Ia akan melekat pada persediaan dalam proses, dan persediaan tersebut itu belum laku dijual. Nah, kalau udah laku dijual, baru dianggap sebagai biaya. Itu yang dinamakan metode full costing. Tapi untuk yang variable costingnya di sini, BOP tetapnya itu diperlakukan sebagai period cost atau bukan sebagai unsur harga pokok produknya. Nah, sehingga BOP tetapnya itu dibebankan pada biaya periode terjadinya atau biaya yang benar-benar terjadi atau biaya yang sesungguhnya. Apakah persediaan jadinya melekat pada BOP tetapnya melekat pada persediaan jadi? Tidak. Berarti BOP tetapnya tidak melekat pada persediaan jadi. Kenapa? Karena persediaan jadi itu laku tidak laku terjual itu tetap dianggap sebagai biaya. Itu yang membedakan antara full costing dengan variable costingnya. Nah, di sini kita juga bisa menghubungkan dengan metode harga pokok proses dan
metode harga pokok pesanannya. Nah, kemudian karakteristik dari metode harga pokok proses itu seperti apa? Karakteristik metode harga pokok proses di sini adalah produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Artinya itu produknya homogen satu. Misalkan pada pabrik semen atau pabrik tahu, pabrik tempe. Nah, itu yang dinamakan metode harga pokok proses. Nah, kemudian produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu adalah sama. Artinya dia memproduksi dalam periode akuntansi dari bulan ke bulan itu adalah produknya sama. Kalau memang produk semen ya yang dari bulan ke bulannya itu tetap semen gitu. Begitu juga dengan contoh produk lainnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kegiatan produksinya dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produk standar untuk jangka waktu tertentu. Nah, di sini kegiatan produksinya disesuaikan dengan periode akuntansinya. Perbedaannya gimana dengan harga pokok pesanan? Tadi sudah saya jelaskan secara gamblang untuk perbedaannya. Di sini sudah sangat jelas dari segi pengumpulan biaya produksinya. Untuk yang harga pokok pesanan pastinya berdasarkan pesanan. Kalau yang harga pokok proses itu diolah per departemen dalam periode akuntansinya. Ya, baik itu satu departemen ataukah lebih dari satu departemen. Nah, kemudian yang kedua adalah perhitungan harga pokok persatuannya. Nah, kalau perhitungan harga pokok persatuannya dalam harga pokok pesanan, itu dilihat dari total biaya pesanan dibagi dengan jumlah produk yang dipesan. Jadi tinggal kita membagi aja dari total biaya dengan jumlah produk yang dipesan kalau harga pokok pesanan. Tapi kalau yang harga pokok proses, total biayanya itu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tertentunya. Nah, kemudian untuk dari penggolongan biaya produksi. Harga pokok pesanannya ini penggolongan biaya produksinya termasuk biaya produksi langsung, produksi tidak langsung. Contohnya apa saja? Nah, kalian bisa kembali di YouTube saya, di situ sudah dijelaskan secara gamblang juga. Nah, kemudian untuk yang harga pokok proses pun sama. Nah, ini tidak perlu ada biaya langsung dan tak langsungnya. Jadi BOP ditetapkan atau dibagi dengan jumlah produk satu periode akuntansi. Nah, di sini adalah dari penggolongan biaya produksinya. Kemudian dari BOP-nya. Dari BOP-nya ini untuk harga pokok pesanan mulai dari bahan penolong, biaya tidak langsung, kemudian biaya produksi lainnya, biaya ditetapkan di muka. Berarti kalau harga pokok pesanan berdasarkan BOP tetapnya berdasarkan tarif di muka, berarti kan dia menggunakan penentuan harga pokok produksi full costing-nya. Tapi kalau harga pokok proses dia benar-benar membebankan biaya yang sesungguhnya terjadi pada periode periode akuntansi atau period cost-nya ya. Artinya di dalam penentuan harga pokok produksinya di sini dia menggunakan variabel costing. Nah, kemudian bagaimana manfaat informasi harga pokok proses? Ini manfaatnya sudah ada di dalam modul Ibu ya. Sama dengan di YouTube juga udah ada, tinggal kalian pahami. Mulai dari menentukan harga jual sampai dengan menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Masing-masing manfaat informasi harga pokok proses ini memiliki rumus tersendiri. Rumusnya biasanya dalam bentuk ayat jurnal. Silakan kalian bisa pelajari di dalam modul Ibu ataupun di YouTube Ibu ya. Nah, barulah kita berbicara dengan laporan biaya produksi. Kenapa kita harus berbicara laporan biaya produksi? Karena di dalam laporan biaya produksi itu menyajikan seluruh informasi dalam menghitung metode harga pokok proses. Nah, terutama apa? Mengenai jumlah biaya yang harus ditanggungjawabkan, kemudian mengenai data kuantitasnya, mengenai jumlah yang dibebankan, itu harus diperhitungkan semuanya di dalam laporan biaya produksi. Nah, isinya apa aja dalam biaya produksi? Isinya di sini adalah biaya total,
Nah, di sini biaya bahan baku, biaya persediaan atau yang ditransfer ke departemen berikutnya. Kemudian barulah laporan biaya produksi dibagi 3. Nah, di sini di dalam isi laporan biaya produksi itu sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa memuat data kuantitasnya, menghitung jumlah biaya, memuat pertanggungjawaban biaya. Ini adalah isi dari laporan biaya produksi. Nah, di sini sudah data kuantitasnya, tinggal dipelajari. Kalau nanti kalian dikasih contohnya mungkin sudah bisa dipahami ya apa saja sih item-item yang ada di dalam laporan biaya produksi, yaitu termasuk data kuantitas, kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan, unit ekuivalen, pertanggungjawaban biayanya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada data kuantitasnya, ini jumlah biayanya. Nah, kemudian ini yang dibebankan, pertanggungjawaban biayanya ini sudah sangat komplit. Nah, laporan biaya produksi ini hanya sekedar contoh saja ya untuk formatnya. Untuk yang angka-angkanya di sini, kita bisa mencontohkan di dalam slide berikutnya. Nah, kemudian bagaimana metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Di sini sudah sangat jelas bahwa perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen ataupun lebih dari satu departemen. Kita perhitungkan metode harga pokok proses ini baik itu melalui satu departemen ataupun lebih dari satu departemen. Yang terakhir di sini adalah menghitung produk yang hilang pada awal proses dan akhir proses. Tadi sudah saya jelaskan di awal pembukaan tadi ya. Nah, kemudian di sini adalah contoh dari metode harga pokok proses produk melalui satu departemen. Artinya tidak ada barang dalam proses awal. Di sini adalah contohnya pada PT Risa Rimendi, nilai-nilainya sudah ada di dalam soal di sini. Dengan tingkat unit penyelesaiannya di sini adalah 100% untuk bahan baku dan bahan penolong, dan 50% untuk BTK, 30% untuk BOP. Jadi untuk barang dalam prosesnya di sini adalah 500 kg. Nah, kemudian untuk yang cara pertama, kita membuat laporan biaya produksi dengan cara menghitung data produksi atau data kuantitasnya terlebih dahulu. Di sini kan dimasukkan dalam proses 2.500. Dari mana kita dapatnya? Ya udah gampang aja nih kan dari soal 2.500. 2.000 barang jadi, barang dalam proses adalah 500. Nah, di sini sudah tertera ya, sehingga jumlah yang dihasilkan di sini adalah 2.500. Nah, kemudian biaya yang dibebankan di sini adalah yaitu biaya produksi. Biaya produksi baik itu biaya bahan baku, bahan penolong, BTK dan BOP. Dengan total biaya kalian tinggal pindahkan saja dari soalnya di sini. Nah, kemudian barulah kalian menghitung unit ekuivalen. Rumus dari unit ekuivalen kayak gimana sih, Bu? Rumusnya adalah sama dengan kayak ini. Ini unit selesainya itu adalah 500. Nah, 500-nya dari mana? Nah, 500-nya dari ini barang dalam proses unit selesainya, kemudian ditambah dengan unit dalam proses akhirnya. Ini berapa? Barang jadinya 2.000. Dikalikan dengan persentase dalam bahan bakunya. Nah, persentase penyelesaiannya kan 100% yang dibebankan. Tinggal dikalikan aja. Jadinya kan 2.000, kalau ditambah 500 tadi kan jadinya 2.500. Begitu juga dengan bahan penolong. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, itu caranya sama. Nah, setelah kita menghitung unit ekuivalennya, maka kita tinggal bagi untuk memperoleh harga pokok per unitnya, yaitu 5 juta dibagi dengan 2.500. Jadinya ada yang 2.000, 3.000, 5.000, dan 7.500.
Totalnya di sini adalah 17.500. Di sini total biayanya 39 juta sekian. Nah, setelah itu kita menghitung biayanya. Menghitung biayanya di sini adalah harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000-nya ini sudah ada di dalam soal. Nah, yang ditransfer ke gudang kemudian dikalikan dengan 17.500 sehingga hasilnya 35 juta. Kalau kita menghitung harga pokok dalam proses akhir, maka tingkat penyelesaiannya masing-masing biaya ini yang pertama adalah biaya bahan baku. Dikalikan aja tingkat penyelesaian, dikalikan dengan barang dalam proses akhir 500, dikali dengan harga pokok per unitnya. Maka hasilnya 1 juta. Begitu juga dengan barang dalam proses biaya bahan baku, bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Nah, itu sesuaikan aja dengan tingkat penyelesaiannya dan sesuaikan dengan hasil harga pokok per unitnya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita totalkan, jadinya 4 juta. Kalau kita totalkan dengan yang ditransfer ke gudang, di sini kan totalnya 39 juta. Kalau sudah seperti ini, maka hasilnya harus sama. Kalau nggak sama gimana Bu? Berarti ada kekeliruan di awal pencatatannya. Gitu. Nah, kemudian untuk perhitungan ekuivalen kan sudah tadi, tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, barulah kalian membuat laporan biaya produksinya seperti ini. Dari mana ini? Ya tinggal dipindahkan aja. Tadi kan harga pokok per unitnya nih anggap aja per kilogram. Ya ini tinggal dipindahin aja dari mana? Dari ini. Nah, tinggal dipindahin doang. Nah, terus yang ini total biayanya dari mana? Ya dari sini. Nah, ya, terus yang ini 1 juta ini dari mana? Ya dari sini. Ya gampang sebenarnya. Nah, totalnya berapa? 39 juta sekian. Jadi sama dengan total biayanya. Kemudian buatlah ayat jurnal yang dibutuhkan. Kalau ayat jurnal yang dibutuhkan ya berarti kan sudah sesuai dengan total biayanya. Total biayanya berapa? Ada yang 5 juta untuk bahan baku, 7,5 juta untuk bahan penolong. Nih. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya mencatat produk selesai. Ini kan 35 juta. Sudah diketahui kan 35 jutanya ini. Nah, kemudian dari mana 35 jutanya itu? Kita rincikan saja. Ini kan totalnya 17.500 dari mana? Nah, dari ini kan. Berarti 2.000 dikali 2.000 yang harga pokok per unit masing-masing biaya, maka hasilnya 4 juta. 2.000 dikali 3.000, 6 juta. 2.000 dikali 5.000, 10 juta. 2.000 dikali 7,5, 15 juta. Tinggal dikalikan aja dengan jumlah harga pokok per unit masing-masing biaya. Kemudian mencatat barang dalam proses akhirnya. Di sini juga sangat jelas sekali bahwa di dalam proses akhirnya di sini kita bisa tinggal mencantumkan jumlah produk dalam proses akhirnya. Ini ambil di sini, kemudian menjadi proses akhir, kemudian ini adalah barang dalam proses bahan baku. Tinggal dirincikan aja 1 juta, 1,5 juta sampai dengan 1.125 sehingga hasilnya 4 juta sekian. Itu yang satu departemen ya. Cukup sampai di sini dulu ya penjelasan saya. Jika ada yang belum paham silakan ditanyakan.